Salam Padre Pio, bertemu kembali dengan Defusan Padre Pio 108 channel yang membagikan kisah-kisah singkat tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di era abad modern saat ini dengan karisma stigmata seorang pendoa dan melakukan begitu banyak hal yang membuat kita tercengang dan heran. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Kali ini kami akan membagikan kisah Nino Salvanesi. Nino Salvanesi melakukan perjalanan ke San Giovanni Rotondo untuk membuat pengakuan dosa kepada Padre Pio. Dia juga ingin meminta nasihatnya dalam pengakuannya. Nino berkata kepada Padre Pio, "Saya datang ke sini untuk membuat pengakuan kepada Padre Pio lebih dari 30 tahun yang lalu. Saya tidak ingat apakah itu pada tahun 1923 atau 1924. Saat itu tahun 1924, jawab Padre Pio. Saat itu di musim panas. Nino terkejut karena Padre Pio mengingatnya dan juga waktu kunjungannya. Rasanya mustahil. Kemudian Nino mendapat konfirmasi dari istrinya tentang tahun dan musim yang tepat. Sebenarnya sudah 31 tahun sebelumnya pada musim panas 1924. Meskipun San Giovanni Rotondo saat itu hanyalah sebuah desa kecil, Nino harus menunggu selama 2 hari untuk membuat pengakuan. Nino ingat dengan jelas bahwa dia berdiri dalam antrian di belakang Pangeran Radziwiłł dari Polandia. Semua orang harus menunggu giliran dalam antrean dan tidak ada yang diberi hak istimewa apapun status atau pangkat sosialnya. Dalam pengakuan dosa 31 tahun kemudian, Padre Pio menasihati Nino yang berprofesi sebagai penulis untuk selalu berhati-hati dalam menulis buku-buku yang akan membangkitkan semangat dan bermanfaat bagi orang lain. Nino menceritakan kepada Padre Pio tentang salib yang dipikulnya. Dia telah kehilangan penglihatannya ketika tinggal di Belgia dan ingin tahu bagaimana cara terbaik untuk mengatasi kehilangan itu. Padre Pio menasihatinya untuk mencoba menerima cobaan itu tanpa kepahitan atau keluhan. Nino teringat akan kata-kata Ayub dalam perjanjian lama. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan di dalam Ayub 1 ayat 21. Di akhir pengakuan Nino, Padre Pio menyuruhnya pergi dengan tenang dan agar dia mengingatnya dalam doa-doanya. Meskipun pertemuannya dengan Padre Pio berlangsung singkat, Nino merasakan kedamaian yang luar biasa. Kedamaian itu tetap menyertainya di tahun-tahun sulit yang dihadapinya. Dalam berbagai cobaan yang dialaminya, ia dapat merasakan kehadiran Padre Pio. Dia kemudian mengatakan bahwa berkat bantuan Padre Pio, imannya kepada Tuhan semakin mendalam. Demikianlah kisah singkat tentang Nino Salvanesi dalam pengakuannya. Semoga menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio, si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.